Halo, gue Nugroho. Di channel ini gue biasa bahas seputar musik, traveling, dan juga gadget pendukungnya. So, kalau kalian suka hal-hal tersebut, kalian bisa pantau channel ini, dan juga nyalain tombol loncengnya buat tahu info-info apa yang bakal gue share ke kalian ke depannya. Di kesempatan kali ini, gue bakal ajak kalian buat kenal lebih dalam sama sebuah mikrofon wireless, yang gue rasa juga udah banyak juga yang pakai. Ini adalah DJI Mic Mini. Ini bukan video unboxing, jadi kalian bakal lihat isinya adalah sesuai dengan apa yang gue butuhin nanti ketika gue mau pakai ini mikrofon. Ya, langsung aja kita buka isinya apa aja. Nah, kalau ini adalah kabel charging sih sejauh ini yang bisa gue pakai. Sama nih kabel nih kegunaannya buat baru buat charging. Kedepannya nggak tahu, mungkin bisa buat yang lain, tapi sejauh ini gue baru bisa pakai ini buat ngecas. Jadi ini ada USB, dia bercabang, tuh bercabang. Dia buat ngecas bisa sekali dua-duanya Type C. Nah, terus ada di sini ada receivernya sama sekali nggak ada touchscreen. Jadi buat kalian yang mau pakai ini, kalian hanya bisa ngatur-ngaturnya tuh di aplikasi, yaitu di DJI Mimo. Cari aja di App Store ataupun Play Store. Seperti ini transmitternya. Oke, kita taruh dulu. Lanjut ada apa nih? Mikrofon. Ini udah gue pasangin dead cat yang sebenarnya dia dapat dua, hitam sama kayak gini nih. Cuma gue lebih suka aja pakai yang ini. Nggak tahu bedanya apa. Gue taunya cuma beda warnanya doang. Tapi gue lebih suka pakai yang warna ini. So buat kalian bebas-bebas aja sih. Atau buat kalian yang tahu perbedaannya antara dead cat yang abu-abu sama yang hitam, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita taruh dulu. Ini ada docking buat ngecas, jadi mikrofonnya bisa ditaruh di atas ini, lalu dicolokin pakai Type C, tinggal ditaruh di atasnya. Apalagi ya? Oke, ini adalah Type C yang gue beli terpisah, jadi bukan bawaan. Nanti gue jelasin nih fungsinya buat apa. Nah, ini cukup unik bentuknya. Dia pendek, cuma sekitar 13 cm ya. Posisi konektornya tuh seperti ini gitu. Yang satu seperti ini. Kita taruh. Lanjut. Nah, ini ada apa ya? Konektor pin buat ke Type C. Nah, ini ada pinnya tuh, lihat. Nah, ini Type C-nya. Nah, ada tanda panah ngarahin atau petunjuk cara memasangnya ke si ini receiver. Nah, jadi ini kita bisa buka di sini nanti. Kita buka, ini bisa dibuka nih. Tuh, kelihatan ya. Nanti kita bisa pasang sini. Oke, lanjut. Apalagi ya? Isinya udah itu doang, nggak ada lagi isinya, nggak ada apa-apa. Ini aja yang gue butuhin ketika memakai. Oh ya, ini gue pilih paket yang cuma satu transmitter ya. Ini kan receiver. Ini kita bisa lihat nih RX. Nah, ini TX. Mana ya tulisannya ya? Ini TX artinya adalah transmitter. RX itu receiver. Ada yang mau gue bahas terkait tasnya, cukup memuaskan lah, ngasih experience penggunaan yang lumayan maksimal buat kita bawa-bawa ini kan. Jadi kelihatan agak simple.
dengan ini pemilihan bahannya juga gak kaleng-kaleng gitu, bukan sekedar bonus ala kadarnya, tapi ini tuh lihat dari jahitan, cara bahan, dan juga nih action DJI di di resletingnya nih, kelihatan nggak? Nah tuh, ini keren sih, DJI bisa kayak gini, bukan bisa sih, mau gitu kayak begini, dalamnya rapih. Oke, lanjut aja kita bahas ini. Kita mulai dari apa dulu ya, ini dulu deh, nih si RX receiver ini. Yang pertama adalah dia nggak ada touchscreen atau apapun, dia nggak ada layar indikator yang buat kita tahu informasi apa aja gitu terkait penggunaan. Di sini nggak ada. Ada dB knob dB meter, kita bisa atur plus 6. Ini 0 kelihatan nggak? 0. Nah, opsinya ada plus 6 sama plus 12. Plus 12 plus 6 minus 6 minus 12. Nah, itu aja. Dial, knob dB dial. Apapun lah itu, pokoknya fungsinya buat merubah dB meter sesuai kebutuhan. Terus di sini ada port konektor audio. Nih, port konektor audio. Di sampingnya ada tombol pairing sama tombolnya ada satu lagi di sini, tombol on off. Di sini tombol on off. Terus di bawah sini tuh ada ini buat konektor ngisi daya, ngecas. Ini konektor USB Type C. Nah, ini port untuk kabel Type C kalau kita ngecas menggunakan kabel ya. Kalau ini menggunakan docking, ini menggunakan kabel. Jadi kita tinggal masukin, nanti dia bisa ngecas lewat port ini. Cuma karena ini gue nggak beli, atau gue beli yang paket cuma satu transmitter, jadi gue bisa ngecas lewat si Type C ini. Tuh, ini nanti buat ke mic lewat dockingnya, tinggal colok gini, tak. Nah, ini ngecas kabelnya. Lanjut, kalau di receivernya ini ada 2 lampu indikator buat kita tahu berapa mikrofon yang connect ke dia nih. Kalau 1 ya berarti 1, 2 ya 2 berarti. Nah, ini indikator on off dan juga beberapa indikator lain lah di sini. Baik mikrofon ataupun si receivernya ini, dia bisa connect melalui dua istilahnya tuh, 2 metode. Kalau mikrofon ini bisa connect melalui Bluetooth dan juga wireless. Nah, nanti bakal gue jelasin bedanya apa. Nah, ini bisa connect melalui USB-C ataupun Bluetooth. Tapi kalau Bluetooth dia fungsinya cuma buat ini sih ya, upgrade firmware, upgrade software lah, pembaruan. Ini dia ini. Di sini ada klip buat kita selipin di kamera ataupun dijepit ke mana ya, sekitaran si kameranya. Cuma kalau di sini gue kasusnya pakai DJI Osmo Action 5 Pro. Jadi nanti gue bakal tunjukin settingan gue kalau pakai dia nih, menggunakan DJI Osmo Action 5 Pro. Type C ini fungsinya nggak cuma buat ngecas, jadi dia juga bisa buat koneksi kita ke laptop ataupun komputer PC lah. Jadi kalau kita udah konekin, dia bisa kita pakai buat video call via PC atau laptop gitu, Zoom ataupun apalah, pokoknya Google Meeting lah, meeting online menggunakan PC atau laptop. Kita bisa sambung ini melalui si kabel data Type C. Selanjutnya adalah kita beralih ke si transmitter atau mikrofon.
Mikrofon di sini ada tombol pairing sama tombol on off, ya kan? Nah, tombol on off sama tombol pairing. Sini ada lubang mikrofon. Gimana cara copotnya? Saya takut. Nah. Terus, nah di sini juga ada dua lampu indikator di sini nih. Apa yang menunjukkan on atau off. Jadi kalau solid green itu tandanya si mikrofon ini udah terkoneksi ke receiver. Kalau dia masih kedip-kedip, dia artinya lagi nyari, belum terhubung lah lebih tepatnya. Terus dia kalau kita nyalain mode pairing, nah dia akan berada di warna cyan ya, di antara biru atau hijau. Nah itu tandanya kita bisa pilih bisa masuk ke proses koneksi lah. Untuk mengatur noise cancelling kita hanya bisa menggunakan via aplikasi DJI Mimo. Pokoknya ada seingat gue ada dua tipe noise cancelling. Nah kita bisa set itu di DJI Mimo. Jadi kita di aplikasi itu kita pilih salah satunya. Ketika udah kita pilih salah satunya, nah ketika kita ngaktifin, kita pencet satu kali si tombol power, dia akan mengaktifkan noise cancelling yang kita pilih di aplikasi DJI Mimo. Nah terus tadi arti warna lampu indikator tuh nggak cuma tadi menandakan connect atau nggak connect, tapi juga dia bisa menandakan kapasitas baterai saat itu gitu. Jadi kita misalnya ngecas nih, setiap kedipan misal 1 kali, sisa baterainya adalah di bawah 25%. Ketika 2 kali tek gitu, nah dia menandakan 50%. 3 kali, 4 kali seterusnya sih. 4 kali itu udah mendekati 100%. Nah ketika udah full, nah dia akan berhenti, nggak kedip gitu ketika ngecas. Artinya itu baterainya udah full. Kalau informasi yang gue dapat, ini dua-duanya tuh bisa atau mampu hidup selama 10 jam. 10-11 jam lah. Cukup lama sih. Makanya saya nggak butuh-butuh banget tuh case-nya. Casing buat ngecasnya tuh nggak butuh-butuh banget, jadi begini aja udah cukup. Terus juga ada alasan lain, yaitu ketika kita berkali-kali ataupun sebentar masukin, otomatis dia ngecas kan, ntar kita masukin lagi, ngecas lagi, ntar kita keluarin lagi, kita masukin lagi, ngecas. Nggak tahu ya, ini opini pribadi, dia bakal ngaruh ke kesehatan si baterainya lama-lama. Itu sih, itu makanya gue nggak mau beli paket yang ada case-nya. Oke, sekarang kita coba nyalain si receiver-nya. Habis itu kita nyalain si mikrofon atau transmitternya. Kita nyalain, tahan tombol on off sekitar 2 atau 3 detik, dia akan nyala seperti ini. Kedip-kedip. Ini artinya dia belum nyambung ya, belum nyambung ke HP ataupun kamera nih. Dia makanya kedip-kedip. Oke. Sekarang kita nyalain si mikrofonnya. Kita tahan tombol on off nya. Ting. Nah, dia nyala. Udah. Oke, berwarna hijau ya. Nah, otomatis di sini juga dia nyala nih, nomor 1 nih. Tuh, nomor 1 kelihatan nggak? 1 artinya satu mikrofon sudah terkonek ke ke receivernya ya. Kerennya dia nih, dia bisa connect melalui Bluetooth ataupun wireless dengan cepat gitu. Kita tinggal pencet 2 kali,
Nah, dia langsung pindah ke mode Bluetooth tuh, biru. Nah, dia langsung pindah ke hijau. Langsung nyala hijaunya. Kita pencet lagi 2 kali tombol pairing. Putus, langsung dia nyambung ke Bluetooth. Nah, kerennya nih, nanti gue bakal tunjukin kalau udah connect secara otomatis ke Bluetooth. Begitu kita pencet 2 kali, dia akan pindah secara otomatis ke sambungan via Bluetooth tanpa di pairing lagi. Udah otomatis. Keren. Dan waktunya tuh buat connect ke Bluetooth melalui ke HP kita lah, misalkan udah kita konekin nih melalui Bluetooth ke HP. Nah, buat pindah dari sini terus kita sambungin connect ke Bluetooth tuh paling cuma sekitar berapa ya? 6 detikan. Dia langsung connect otomatis. Keren. Nah, kita balikin lagi ke mode receiver. Udah nyambung lagi ke sini. Buat kalian yang mau pakai ini ke HP melalui Bluetooth, sayang sekali dia nggak bisa langsung digunakan bersama dengan native application aplikasi bawaan dari kamera handphonenya gitu. Dalam kasus ini saya pakai iPhone 15. Jadi ketika saya udah connect ini ke Bluetooth, dia nggak bisa langsung dipakai. Ketika saya buka kamera, dia nggak bisa langsung rekam. Jadi buat kalian yang mau pakai cara kayak gitu, sayang sekali untuk saat ini belum bisa seperti itu. Namun saya udah nemuin caranya, yaitu menggunakan aplikasi pihak ketiga, Road Reporter, atau kalau kalian menggunakan sekaligus dengan aplikasi kameranya tuh ada Blackmagic kamera app. Tuh kalau itu udah langsung ngerekamnya melalui aplikasi itu gitu. Tapi kalau kalian mau pakai aplikasi bawaan si kameranya, kalian bisa download aplikasi Road Reporter. Saya bakal kasih tahu alasan kenapa saya memutuskan sebenarnya gini, saya tuh awalnya tuh pengen beli ininya doang nih, mikrofonnya doang, TX transmitter ya, transmitter atau mikrofon, karena saya berasumsi kalau ini bakal bisa dipakai cukup koneksi via Bluetooth aja. Ternyata setelah saya riset, tadi dia nggak bisa langsung pakai aplikasi kamera bawaan si HP-nya, jadi harus install lagi gitu. Nah, itu salah satu alasannya kenapa akhirnya saya beli paket yang udah sekalian sama si receiver-nya. Jadi ada fakta menarik, yaitu adalah koneksi Bluetooth sama wireless itu beda, guys. Yang pertama, dia tuh kalau kita pakai Bluetooth bakal lebih cepat makan daya. Ya, otomatis bakal cepat habis juga isi baterainya. Terus juga kalau pakai wireless, dia minim latensi, sedangkan Bluetooth lebih riskan lah terhadap latensi. Kalau kalian nggak tahu latensi itu apa, latensi itu adalah jeda antara proses penerimaan dan apa yang disampaikan tuh dia ada jedanya. Jadi kayak tertinggal gitu, kita udah ngomong apa di kamera baru ngomong apa gitu. Nah, sedangkan kalau wireless dia menggunakan sinyal radio mirip 2,4 GHz yang mana itu akan dipancarkan terus menerus, jadi relatif lebih minim latensi. Ada memang namanya wireless tuh nggak ada yang pure seperti kita menggunakan kabel, jadi dia tuh tetap ada latensi tapi nggak akan terlalu berasa lah, terutama buat kuping-kuping awam manusia gitu. Jangkauannya juga kalau si wireless nih bisa lebih jauh gitu, lebih jauh, terus koneksinya lebih cepat dan stabil aja sih. Tadi minim latensi, koneksi lebih cepat dan stabil, hemat baterai, ya pokoknya kelihatan lebih pro aja sih kalau udah pakai ini. Di sini saya udah pakai kabel Type C. Ini ada keterangannya tuh, dia tuh apa nih tulisannya, kelihatan nggak?
Ya itulah pokoknya. Intinya dia sebenarnya bisa buat fast charging, dan juga dia punya kecepatan transfer tuh 40 GB, dan kalau untuk monitor dia bisa dipakai buat monitor 8K 8K. Fungsinya adalah untuk saya gunakan kalau saya lagi mau pakai dia buat ke DJI Osmo Action. Oke, kali ini gue bakal ajak kalian buat update firmware si mikrofonnya atau TX transmitter. Nah, pertama kita nyalakan, masuk ke mode Bluetooth dengan cara ditekan nih, ditahan, nanti dia akan pindah ke pindah mode koneksi. Nanti kita bisa nyalain Bluetooth. Nah, di sini udah ada DJI Mic Mini connected ya. Kalau udah connected, kita bisa pindah aplikasi ke DJI Mimo. Kita buka DJI Mimo. Karena ini saya lagi menggunakan dua perangkat DJI, saya pilih yang DJI Mic. Kita connect. Nah, seperti inilah tampilannya kalau menggunakan mikrofon aja gitu. Yang connect ke HP tuh hanya mikrofon aja. Ya, pertama yang bisa diotak-atik ya cuma 3 hal ini aja nih. Pertama, auto off, yang artinya ketika dia tuh nggak connect ke ke receivernya ini, selama 15 menit dia akan otomatis mati nih si mikrofonnya nih. Nah, lanjut, ini kita hidupin ke power button for noise cancellation. Nah, ini yang krusial nih ketika saya mau pakai fitur noise cancellation. Ketika saya nggak punya ininya, makanya kenapa saya beli paket yang ada receivernya ini, karena ini salah satunya. Jadi dimana kalau saya nggak punya, saya nggak bisa ngatur ini. Yang mana ketika saya mau ngatur, jadi ini ada dua opsi noise cancellation yang bisa dinyalain atau kita pilih salah satunya dengan cara memilih ketika ini masuk ke DJI Mimo tapi dengan koneksi melalui si receiver. Kalau ini kan sekarang lagi koneksinya melalui si mikrofonnya. Kalau melalui receiver nanti tampilannya akan beda, nggak seperti ini. Nah, ini bisa kita hidupin, kita bisa nyalain. Sama aja. Kita bisa matiin, hidupin. Nah, ini akan menghidupkan atau mengaktifkan noise cancelling yang kita pilih pada saat menggunakan atau mengoneksikan si receivernya ini melalui Bluetooth ke DJI Mimo. Nah, ini mic LED ya buat matiin si LED mikrofonnya. Untuk kasus tertentu sih memang ada yang mengharuskan atau ya membutuhkan mikrofon dalam kondisi nggak menyalakan LED ya. Jadi mungkin takutnya mendistraksi obrolan atau apalah, jadi mengharuskan mematikan si LED. Nah, seperti itu aja. Nah, sekarang kita lanjut ke topik pembahasan, yaitu update firmware. Nah, update firmware ini dengan cara tadi udah kita koneksikan melalui Bluetooth, kita lihat ke pengaturan di general about device, kita klik ada titik merah. Nah, di sini kita bisa firmware version nih, ada tulisan new. Kita klik aja. Nah, kita bisa install. Kalau udah kita install, klik install, kita tunggu aja sampai selesai. Nah, ini proses. Oke, kalau udah selesai, dia down, ada logo centang, kita tinggal klik down aja. Nah, udah. Itu aja sih. Beralih ke receiver, kita akan coba update firmware-nya dari receiver DJI Mic Mini ini. Yang pertama, kita dalam kondisi mati receivernya, kita dihidupin agak lama sampai tombolnya berubah jadi warna biru. Nah, udah tuh. Kalau udah berubah jadi warna biru, kita masuk ke DJI Mimo. Kita connect. Nah, di sini yang saya bilang
di sini ada dua pilihan opsi noise cancelling ya, basic ataupun strong. Yang saya maksud adalah ketika saya memutuskan untuk membeli paket yang hanya mikrofon aja. Nah, saya harus rela nggak bisa mengotak-atik si fitur noise cancellingnya ini. Jadi ya hanya basic aja akhirnya. Sementara kalau saya punya receiver ini dengan dikoneksikan ke DJI Mimo, saya bisa otak-atik si fitur noise cancelling walaupun cuma dua juga pilihannya ya, strong sama basic. Nah, ketika kita pilih salah satunya, ketika kita lagi pakai kita nggak harus atur di DJI Mimo, kita cukup pencet 2 kali aja nih, tik-tik gitu buat ngerubah pilihan noise cancelling mau strong atau mono gitu. Nah, terus ada opsi safety track, terus ada low cut, ada auto off sama nih kayak misal yang tadi yang 15 menit nggak connect dia bakal mati sendiri. Nah, auto on off with kamera, lalu clipping control. Nah, kayak gitu. Lanjut kita coba update firmware-nya. Seperti tadi si transmitter atau si mic ada titik merah indikatornya. Kita bisa klik. Nah, di sini ada pemberitahuan firmware version, ada new. Kita klik. Sama aja kayak tadi, kita tinggal klik install, proses. Kita tunggu sampai prosesnya selesai 100%. Kita tap down. Oke, selesai. Gitu aja cara update firmware dari si receiver maupun si transmitter. Sekarang saya akan tunjukkan gimana koneksi dari DJI Mic Mini ini menggunakan handphone. Karena berhubung saya hanya ada iPhone, jadi saya akan menggunakan iPhone 15. Teman-teman kalau punya handphone lain, kurang lebih caranya sama aja. Nah, pertama kita nyalakan dulu keduanya. Nah, udah nyala nih, dia udah connect ke sini. Nah, saya akan sedikit tunjukin gimana cepatnya dia perpindahan dari koneksi Bluetooth ke receiver menggunakan wireless 2.4 GHz. Nah, di sini udah statusnya udah pernah saya pairing, jadi ini statusnya not connected. Nah, di sini masih connect melalui wireless. Saya coba klik 2 kali tombol pairing, dia akan pindah ke mode Bluetooth si mikrofonnya. Apakah akan langsung terkoneksi ke HP? Kita lihat. Nah, cepet kan? Langsung connect ke HP. Kita balik lagi ke wireless. Nah, tuh langsung connect lagi ke si receivernya. Sekali lagi ya, pindah ke Bluetooth. Oke, pindah ke wireless. Oke, sekarang connect ke handphone melalui si receiver. Di sini statusnya masih kedip-kedip, artinya dia masih belum connect ke apapun ya, baik ke kamera, HP ataupun DSLR dan sebagainya lah. Kita hanya colokkan ke sini aja nih konektornya, karena ini menggunakan Type-C jadi gampang. Dan ini dia tersedia yang konektor Lightning yang buat iPhone 15 ke bawah lah. Nah, ini udah berhenti, artinya dia udah connect. Kita bisa langsung menggunakan mikrofon sesuai kebutuhan lah melalui kamera. Jadi kita kalau udah menggunakan si receiver, kita udah nggak perlu lagi tuh aplikasi pihak ketiga buat kita, karena kita udah pakai receiver dan itu udah bisa langsung dipakai ke aplikasi kamera bawaan dari HP-nya. Intinya mic ini tuh cocok buat kalian yang hobi ngevlog sambil traveling lah, sambil jalan-jalan, naik gunung, podcast di luar ruangan gitu.
konten-konten apa ya, kalau gue sering lihat tuh wawancara di mall kayak gitu-gitu, apalah namanya, sosial eksperimen kayak gitu. Nah ini cukup ringkas, enteng, kalian bisa gampang bawa kemana-mana gitu dalam tas kayak gini, chill. Eh, nggak ribet ya kan, kalian bisa bawa. Nah ini sebenarnya tuh bisa 2 mic, karena ini gue beli cuma 1 mic ya. Jadi gue cuma bisa jelasin dari 1 mic aja. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, jangan lupa di like, subscribe, ataupun di share ke teman-teman yang butuh mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. See ya.